Halo guys, di sini aku mau ngejelasin codingan dari studi kasus boarding pass. Jadi pertama-tama di setiap codingan itu harus diawali dengan uh, include IOStream. Lalu jika kalian menggunakan string dan jika ingin stringnya berjalan, gunakan include string. Nah, dan juga pastikan kalian menambahkan using namespace titik koma. Lalu dilanjut dengan int ini integer main dalam kurung dan kurawa. Emang kayak gitu ya guys, kodenya kurawa 1, lalu dilanjut dengan string itu berisi dengan kayak nama, kota, lagi ya, yang kayak kata-kata gitu loh. Kalau misalkan umur, tinggi badan itu gunakan kayak bilangan, kayak kodenya kayak long, short, double, kayak gitu-gitu. Nah, string. Jadi di sini kita gunakan string nama, koma, rute sama dengan Jakarta itu Jakarta Manado. Karena nanti pas di akhirnya biar langsung keluar aja, karena di sini sebentar aku liatin ya guys soalnya. Nah, jadi di soalnya pun kan studi kasusnya hari ini bertepatan dengan World Women's Day. Maskapai Pedia Air memberikan penghargaan kepada seluruh calon penumpang perempuannya dengan memberikan diskon harga tiket untuk rute Jakarta dan Manado dengan harga tiket normal Rp1.500.000. Terus rincian diskonnya sebagai berikut. Bisa kalian lihat kan? Nah, luaran yang diharapkannya tuh seperti ini. Jadi biar kalian tidak usah mengisi kayak si luarannya Jakarta Manado, langsung aja di rute itu sama dengan JKT Jakarta Strip Manado. Jadi keluarnya bakal sama gitu. Nah, koma jenis kelamin, koma sama nomor kursi. Kenapa nomor kursi gak, kan itu nomor ya, kenapa nomor kursi gak di int atau double long? Karena ada hurufnya, jadi di string aja. Terus kalau sudah beres, jangan lupa titik koma ya. Terus umur integer umur, titik koma double, sebenarnya itu bisa disatuin ya guys ya. Jadi double harga normal sama dengan 1.500.000, karena kayak tadi lagi biar keluarannya tuh bakal tetap sama, karena kan emang satu harga gitu loh, 1.500.000. Padahal bisa aja harga normal sama dengan 1.500.000, koma diskon sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Biar gak error. Terus koma harga tiket, titik koma gitu. Nah, lalu setelah itu si out ini keluaran nanti yang di pertanyaannya ya guys ya. Jadi si apa ya namanya, kutip. Jadi si kutip 2 ini, oh ya jangan lupa kalau si out tuh pakai tanda kurang dari, kutip 2. Nah, si keluaran yang mau ditanyakannya ini apa? Karena di luarannya nama penumpang, jadi masukkan nama penumpang titik 2, terus tutup kutip 2 lagi, terus titik koma. Pokoknya jangan lupa titik koma aja. Kalau misalkan titik koma nggak ada, ya error. Terus jangan lupa setiap si out itu si in, jadi dalamnya gitu, biar bekerja tuh pakai si in. Nah, si in ini tuh
yang atas tadi kayak string, yang di atas tadi tuh yang integer mainnya kayak string, int, double gitu. Si int-nya kan karena masukkan nama, jadi ya si int-nya si string ini, nama string ini kan nama. Jadi tulis nama aja, nggak usah pakai kutip dua, terus titik koma. Nah, si out-nya sama kayak tadi, masukkan nomor tempat duduk, terus si int-nya, oh ya kalau si int tuh lebih dari ya, 2 kali. Nah, kursi, si out-nya masukkan jenis kelamin pria, masukkan jenis kelamin dalam kurung pria dan wanita atau wanita, karena biar dikasih 2 pilihan aja, pria atau wanita gitu. Terus si in-nya jenis kelamin, si out-nya masukkan umur, si in-nya umur. Nah, if ini jika, jadi kalau misalkan jika ada yang jawabannya tuh agak melenceng tapi mirip-mirip gitu ya. Misalkan kayak tadi tuh jenis kelamin pria atau wanita. Prianya tuh kan kadang ada yang nulisnya pakai P kecil, P gede gitu kan. Atau wanitanya W kecil, W gede. Nah, di sini if dalam kurung jenis kelamin. Jadi jenis kelaminnya tuh jangan yang dikasih kutip ya. Karena kalau dikasih kutip itu tuh jadi kayak keluarannya nanti gitu loh. Si out-nya gitu loh. Jenis kelamin sama dengan 2 kali. Nah, ini baru keluarannya nanti kutip 2 wanita gede. Nah, tanda itu tuh or. Jadi or gitu. Atau jenis kelamin, jangan lupa diulang lagi, jenis kelamin sama dengan W-nya kecil, wanita kecil. Nah, kurawal tutup kurung, kurawal if dalam kurung umur. Nah, di sini kan diskon ya. Oh iya juga. Oh iya. Salah guys. Maaf. Jadi di sini mah sebenarnya bisa aja if digunakan. Jadi if tuh kayak jika ada kasus ini, ada si yang mau ngetiknya nanti keluarnya ini, nanti kita bisa ada apa gitu loh. Paham gak sih? Jadi kan di sini World Women's Day, jadi diskon untuk setiap wanita. Nah, kalau wanitanya anak, remaja, dewasa, lansia, terus kalau selain perempuan gak diskon ya. Anak, remaja, dewasa, lansia, nah itu beda-beda setiap umurnya. Iya kan? Ya. Pokoknya diskon wanitanya beda-beda setiap umurnya. Kalau anak 100%, kalau remaja 25%, dewasa 50%, lansia 75%. Nah, terus if umurnya kurang dari 10, terus enter diskon. Nah, di sini kan ada double diskon dengan diskonnya 100 stick. Ini kenapa nggak pakai ada yang nggak usah pakai titik koma sebenarnya, tapi di bawahnya kan ada titik koma, jadi itu kayak penutupnya gitu loh. Jadi ini nyatu, if sama diskon tuh nyatu, jadi kayak 1 titik koma. Nah, else if dan jika juga umurnya lebih dari, kalau lebih aja misalkan lebih 10, berarti 10 tuh kehitung. Kalau lebih dari 10 berarti 11. Dan nah, kalau yang tadi or, kalau yang ini dan. Jadi lebih dari 10 dan kurang dari 16 berarti 11 sampai 15 kan. Salah lagi. Sebentar. Harusnya gitu sih, setahu aku ya, lebih dari itu si 10-nya nggak dihitung gitu. Kalau kurang dari si 16-nya nggak dihitung. Setahu aku, cuma di sini nyuruhnya 10 sampai 16. Atau kebalik ya? Kayaknya kebalik guys. Jadi
Lebih dari itu 10-nya kehitung, kurang dari 6 kurang 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 ya kurang dari 16-nya dihitung. Nah, gitu ya. Diskon. Nah, diskon dengan 25% kan sama aja. Terus sama kayak gitu, kayak ngikutin aja. Sama diskonnya berapa, terus bawahnya pakai kurawal tutup. Ini tuh penutup yang dari atas, terus else kurawal lagi. Gak usah dikasih apa-apa, bawahin diskon sama dengan 0. Jadi itu teh kayak kalau misalkan ada jawab yang beda gitu melenceng, nah gak akan keluar gitu. Terus kurawal lagi ya. Harga tiket sama dengan ini tuh rumusnya ya. Jadi kan kalau diskon tuh ya pasti butuh rumus dong. Jadi si harga tiket kan udah ditulisin ya. Mana harga tiket? Belum. Harga tiket tuh, oh iya, harga tiket sama dengan harga normal yang 1.500.000 itu tuh udah kehitung di 1.500.000 kurangi. Nah, dalam kurung, jadi si harga normal ini 1.500.000 dibagi diskon. Si diskon ini kan per 100. Jadi 1.500.000 dibagi 100, terus udah dikurangi 1.500.000 lagi. Jadi rumusnya kayak gitu. Nah, ini buat apa? Ini tuh buat luaran yang diharapkan. Jadi setelah kalian udah ngisi semua, nanti teh keluarannya bakal kayak gini, biar kayak ini nih. Oh iya kan bisa gini. Kayak gini nih. Nah, harus ada ini juga. Jadi kita kayak ya biar keluar gitu. Nah, gini si out. Nah, N ini tuh per N ini tuh kayak ENTL sebenarnya. N line. Sama cuman kayak biar ini nggak usah aja nggak sih? Ya, gitulah sama si out ini tuh biar rapih ya. Tuh kayak yang di contohnya kan ada kayak gini. Nah, bisa aja NDL. Nah, jangan lupa itu koma bawahnya. Ini nggak usah pakai in kan karena udah di atas. Jadi ini mah kayak buat keluar aja outputnya gitu loh. Nah, si out boarding pass. Nah, si out nama penumpang. Terus jangan lupa ditambahin si ininya kodenya. Nama, terus rute penerbangannya dikasih rute, nama kursi, jenis kelamin, ini, terus umur bisa ditambahin juga ya. Kayak nanti misalkan dikeluarannya mau pakai tahun, dikeluarin pakai kutip aja, kutip 2 tahun. Nanti tadi misalkan kalian ngisi 18, untuk keluarnya di outputnya 18 tahun gitu, langsung ada. Nah, diskonnya berapa? Harga tiketnya nanti yang keluar kalau udah diskon berapa gitu kan. Nah, udah di bawahnya return, jangan lupa ini juga return 0.2, terus di bawahnya tutup kurawal. Ini kurawal nutupin yang awal banget yang ini. Nah, udah nih beres kan si codingannya. Coba kita, oh ya kalau misalkan kalian mau running code tuh harus di save dulu ya. Kalau misalkan nggak di save gak akan berjalan gitu loh. Nah, kalian bisa isi langsung. Misalkan di sini kan disuruhnya Anglica. Nah, nomor tempat duduknya berapa? Nah, di sini kan rute penerbangannya nggak ada karena emang nggak ditanya ini. Bentar ya. 20 C. Di sini wanita 19 tahun. Nah, Anglica. Nah, jadi langsung ada rute penerbangan langsung ke Manado 20 J, jenis kelamin wanita, umur 19 tahun, diskon 50%, harga tiketnya 75.000. 750.000. Nah, terus ini yang diharapkan kedua. Kita coba. Pas Adistia 20 J, pria 19 tahun juga. Nah, ini sebenarnya aku udah ngulik-ngulik sih Bapak ya. Udah kemarin pakai long nggak bisa.
pakai short. Gak bisa short, coba ya, bentar. Harga tiket short. Bentar bapak. Nah, kalau udah kayak gini tuh jangan lupa CTRLS ya. This dia WJ dia 19. Oh, malah jadi ngurangin. Kenapa ya? Nggak tahu ya bapak. Udah. Hehe. Jadi gitu guys. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang soal nomor 2, codingan soal nomor 2. Nah, di sini studi kasusnya kayak UPI sebagai universitas berstatus PTNBH memiliki sistem penilaian yang ketat untuk mahasiswa. Setiap semester dosen harus menginput nilai akhir mahasiswa ke dalam aplikasi dalam bentuk dosen sesuai tingkat kemampuannya. Kemudian pada aplikasi penilaian tersebut nilai akan dikonversi ke nilai huruf, angka, dan sederajat putu. Rincian konversi nilai UPI dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Jadi di sini kita apa sih yang disuruhnya tuh, sisi outnya tuh kita ngisi nama, NIM, kelas, jenis kelamin, sama nilai dosen yang nilai aslinya kayak 190. Nah, pas di keluarnya outputnya udah ada langsung sama nilai mutunya, hurufnya, angkanya, IP-nya gitu loh. Nah, di sini caranya ya kayak biasa, include string karena pakai string kan, username std. Titik 2, integer main kayak gini. Nah, string nama, name, kelas, jenis kelamin. Nah, itu sebenarnya bisa aja ya guys kalian kayak gini nih kalau kalian mau. Nah, tapi jangan lupa di kebawahinnya juga harus gak pakai itu. Yang penting jangan di spasi. Kalau yang gak pakai kutip 2 ya, buat dalamnya gitu. titik koma. Bawahnya integer nilai dosen. Nah, string padahal bisa disatuin guys. Ini tuh sebenarnya bisa disatuin string sama string ini, nilai huruf sama derajat foto, terus double nilai angka gitu. Nah, si out keluarannya, pertanyaannya nanti masukkan nama mahasiswa, si in-nya nama, si out-nya masukkan NIM, si in-nya NIM, masukkan kelas, terus ya udah kayak gitu kan, biasa. Nah, if jika nilai dosen lebih dari 92 dan nilai dosen kurang dari 100, kurang awal, nilai hurufnya bakal keluar A, nilai angkanya bakal 4,0, derajat mutunya istimewa. Jadi kalau misalkan kalian nanti ngisi 92, nanti keluarnya bakal A 40 istimewa gitu ya. Nah, else if dan jika nilai dosennya lebih dari 86. Nah, jadi kalian ikutin aja di sini 8691, 8185. Terus ininya hampir istimewa 3,7, amin 3,7 hampir istimewa. Kayak gitu ngikutin aja sampai beres. Namanya apa? Beres kan? Dah. Nah, kayak biasa. Terus di bawahnya juga kayak tadi ya. Else aja. Kurawal gak usah pakai tutup kurung. Nilai huruf E. Jadi kalau misalkan kalian gak ngisi apa-apa gitu, maksudnya kayak tengah di bawah 59, di bawah 55 berarti. Ya, di bawah 55 bakal atau enggak misalkan iya gitu. Terus gagal derajat mutunya. Nah,
si out ya, si keluaran yang diharapkannya. Kayak gini ini mah gini. Nah, nilai mata kuliah. Ini biar rapi ya, guys. Hapus saja. Nah, si outnya nilai mata kuliah nama mahasiswa. Jangan lupa dalamnya ya. Terus nilai dosen. Nah, nanti keluar apa nilai hurufnya langsung keluar nanti kayak nilai huruf, nilai angka, derajat mutu. Terus jangan lupa return 0. Nah, kita coba aja ya. Aduh, belum dihapus. Maaf. Nama mahasiswa di sini apa? KK 2402502 2C pria 95 salah. Nah, keluar kan nilai hurufnya A, nilai angkanya 4, derajat mutunya istimewa. Gitu, guys. Nah, di sini aku bakal ngejelasin codingan studi kasus dari PT Pedia Berjaya Motor, sebuah showroom mobil menawarkan beberapa merek mobil dengan daftar harga sebagai berikut. Tim marketing meminta Anda sebagai programmer untuk program aplikasi pemasaran mobil sehingga konsumen bisa dapat invoice pemesanan mobil tersebut. Nah, ini contoh yang diharapkannya, guys. Nah, seperti di awal, include string using namespace std, titik koma integer main dalam kurung Kurawa. String nama HP, nomor handphone. Nih ya, nomor handphone, domisili, J itu jenis kelamin. Lebih singkat lebih bagus sebenarnya. Terus merek sama tipe titik koma, integernya pilihan merek, nama pilihan tipe. Terus integer harga dengan 0 itu biar gak error ya. Si outnya masukkan nama pelanggan, si innya nama, masukkan nomor HP, si innya HP, si outnya masukkan domisili. Terus si innya domisili, jenis kelamin terus jenis kelamin. Nah, si out terus si out lagi pilihan. Nanti pertanyaannya bakal keluar kayak sisi outnya kayak gini, pilihan merek mobil favorit. Nah, ini kan sama dengan kayak line gitu loh, enter gitu sebenarnya. Pilihlah merek mobil favorit Anda, terus 1 Toyota, terus enter, 2 Honda, enter lagi, 3 Daihatsu, enter. Masukkan pilihan Anda dari 1 sampai 3, pilih mana, terus CN-nya pilihan merek kan. Ini kan maksudnya pilihan merek kan. Nah, terus di sini pakai switch. Bukan pakai if lagi. Kalau pakai if susah. Enggak tahu sih. Enakan pakai switch. Switch dalam kurung pilihan merek. Kurawal, case pertama. Mereknya. Kalau misalkan si pembeli mereknya bilang Toyota, si out yang keluar bakal pilih mobil Toyota favorit Anda. Avanza, Veloz, sama Camry. Si in-nya pilihan tipenya. Nanti ada ini si in-nya pilihan tipe. Di atas itu kan pilihan tipe berarti. Switch lagi, pilihan tipenya tuh ada case pertama. Tipe Alphard. Harganya berapa? Case kedua kalau Avanza harganya berapa? Nanti keluarnya. Jangan lupa kasih break ya, break ini. Case ketiga, Veloz harganya berapa? Case 4, Camry harganya berapa? Itu Kurawa, terus akhirnya juga kasih break lagi. Terus case kedua, merek Honda. Kalau misalkan nanti si itunya bilang Honda, si outnya ini kayak tadi lagi sama kayak gitu kan, diulang lagi, cuman beda kata-katanya berarti. Nah, yang diharapkan, keluaran yang diharapkan, tadi ya outputnya kayak gini. Nama pelanggan, nomor HP, domisili, jenis kelamin, merek mobil, tipe mobil, harga, OTR. Terus kita langsung coba aja ya.
Masukkan nama pelanggan Zidan 089 632 5412 Medan. Jenis kelaminnya, nah ke jenis kelamin dulu, pria. Tuh, pilihlah ini output yang tadi, Toyota Daihatsu. Nomor 1 berarti, case nomor 1. Nah, Avanza, tipenya mau Avanza. Nah, keluar deh. Nah, di sini aku mau ngejelasin studi kasus yang keempat. Nah, di sini ada studi kasusnya, tim finance meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program aplikasi pengkajian karyawan sesuai jumlah hari kerja, lembur 15 sama bonus jika ada. Nah, ini keluaran yang dimau ya. Nah, pertama, jangan lupa include IOStream. Nah, di sini kan karena nggak ada string, jadi kita nggak perlu pakai include string gitu kan. Nah, using namespace std. Nah, ini di spasi biar enak aja ya. Using namespace std, terus integer main. Terus integernya kita pakai integer aja. Kerja, koma, lembur. Kerja, lembur, bolos, gaji, upah per hari, upah lembur, upah bolos, potong. Potong bolos, bonus, gaji lembur, sama total. Upah per harinya 500. Di sini kan 500, upah lemburnya 300, upah potong bolosnya minus. Kita kasih minus 125.000, bonusnya 200.000. Nah, si outnya ini sebenarnya kalian tuh outputnya bisa di bawah, bisa di atas ya. Nah, di sini aku di atas, jadi outputnya keluar kayak gini nanti. Si out, nama karyawan, masukkan posisinya. Ini kita langsung aja gitu. Ini langsung nanti kayak ditanyanya cuman si angkanya aja. Kayak gitu. Jumlah hari kerja, si in-nya kerja nanti kan. Lembur sama bolos. Gaji. Nih rumusnya. Gaji sama dengan kerja dikali upah per hari. Gaji lembur. Lembur dikali upah lembur. Upah bolos. Bolos dikali potong bolos. Nah, if kerja lebih dari 28. Nah, if kerja lebih dari 28. Terus bonusnya dapat 200.000 kan. Bonus jika kehadiran lebih dari 28 hari berarti 200.000. Bonus 200.000. Nah, ini keluarannya. Karena emang di sini contoh luaran yang diharapkan, berarti nama karyawannya sudah tertera ya. Jadi kayak novel, posisinya editor, bulannya Januari. Nah, jumlah hari kerja, terus kerja. Upah hari kerjanya nanti muncul sendiri gitu loh. Upah hari kerja sama dengan gaji. Terus jumlah lemburnya berapa, upah lemburnya berapa, jumlah bolosnya berapa, denda bolosnya berapa, terus ditambah bonus. Total. Gaji ditambah gaji lembur, ditambah upah bolos, ditambah bonus. Terus total gajinya di bawah. Total. Else. Ini tuh kalau misalkan sebentar ya, kerja
gaji lembur. Returnnya mana? Return no. Saudara S. Nah, gini ya. Kita coba aja langsung. Coba hari kerjanya. Ini 28. Jumlah lemburnya 1 kali. Bolosnya ya 1 kali. Tinta bolosnya 125.000. Bonusnya 200.000. Nah, total gajinya segini ya, guys. Nah, di sini aku mau ngejelasin studi kasus yang nomor 5. Jadi studi kasusnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan kambing. Setiap tahunnya perusahaan rutin menyumbangkan setengah dari jumlah kambingnya untuk dibagikan ke 7 masjid secara merata, harus sama jumlahnya di sekitar peternakannya. Pemilik pengusaha meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program perhitungan untuk membagi kambing tersebut sesuai jumlah kambing tersedia di peternakan. Contoh masukannya bilangan bulat untuk jumlah seluruh kambing di peternakan, bilangan bulat untuk jumlah masjid. Contoh keluaran yang diharapkan kayak gini ya. Nah, jadi di sini diperbesar dulu deh. Di sini include ayat stream, dan di sini kan nggak pakai string ya, jadi nggak usah. Terus using namespace std, integer main, terus berawal integernya jumlah kambing sama jumlah masjid. Si out yang ditanyakan nanti masukkan jumlah kambingnya, terus jumlah kambing, terus si outnya masukkan jumlah masjid, terus jumlah masjid. Nah guys, kalau misalkan keluaran kayak gini nih harus sama kayak di atas. Misalkan jumlah kambing kaknya besar, nah di sini nggak bisa, jumlah kambing kaknya kecil, nanti nggak kebaca. Harus sama persis. Kalau di sini mau JK doang tapi di sini JK bisa, yang penting sama ya. Terus integernya kambing kurban. Oh ya, integer tambahan ya. Kambing kurban sama dengan jumlah kambing dibagi 2. Kambing per masjid, kambing kurban dibagi jumlah masjid. Sisa batal sisa batal kurbannya kambing kurban ini teh kayak persen, kayak dibagi tapi ada hasil lain gitu loh, jumlah masjid. Nah, integer terakhir kambing sisa peternakan, jumlah kambing dikurang kambing kurban. Nah, si out pengeluarannya di sini jumlah seluruh kambing kayak gini-gini, jumlah masjid, jumlah kambing untuk dikorbankan kambing kurban, jumlah kambing per masjid gitu kan. Betul. Nah, sekarang kita coba masukkan jumlah seluruh kambing. Berapa disuruhnya? 250. Masukkan jumlah masjid 7, ada 7 masjid. Nah, langsung keluar tuh hasilnya. Ini tuh rumus ya. Jadi kalau misalkan kita udah ngisi langsung keluar semua. Ini.